Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia sedang ramai berbicara tentang perperangan antara Rusia dengan Ukraina, yang mana sosok Putin ya, seorang presiden, kalau saya bilang presiden yang luar biasa, Vladimir Putin adalah seorang sosok politikus Rusia yang merupakan presiden Rusia saat ini yang jabatannya cukup lama, mulai dari tahun 2012 ya. Ada alasan kenapa dia menyerang Ukraina. Karena Ukraina sudah diingatkan, sudah diajak bicara lebih kurang dari tahun 2014. Ternyata Ukraina juga ada menyimpan nuklir ya, bom nuklir. Sudah diingatkan berulang-ulang oleh Rusia ya, oleh Vladimir Putin. Kenapa? Karena Ukraina ini bisa mengancam keamanan negara Rusia itu sendiri. Karena ancaman itu sudah diingatkan juga tidak mau diikuti, maka Presiden Putin ini mengambil langkah-langkah penyerangan. Sudah diingatkan nggak mau, akhirnya diserang. Inilah yang terjadi sebenarnya. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Alasannya adalah demi keamanan dan keselamatan negaranya sendiri. Sedangkan Ukraina dipimpin oleh seorang presiden namanya Volodymyr Zelensky. Ya. Beliau adalah seorang politikus, kemudian penulis skenario, aktor film atau sutradara film asal Ukraina, dan juga seorang pelawak ya, seorang pelawak. Mungkin pada saat itu sudah tak ada pilihan lain presiden, maka pelawak yang cukup terkenal diajukan jadi presiden, rezeki beliau menjadi seorang presiden. Jadi beliau ini memang sampai saat ini juga masih melawak ya. Dengan ramainya penyerangan Rusia ke Ukraina, Zelensky tantang Putin, ayo kita duduk berunding, aku tidak menggigit katanya. Ini kan bukan bahasa seorang presiden ya. Sosok presiden dalam hal berunding, masih ada pelawak-pelawaknya, tapi ya memang itulah kenyataannya gitu ya. Kalau Putin sebenarnya tidak memusuhi rakyat Ukraina, beliau cuma mengingatkan sang presiden untuk segera menyerah ya, dalam arti kata duduk manis, bekerja sama, tidak macam-macam, tidak membahayakan Rusia, maka situasi aman. Kenapa? Putin sudah menunjukkan hal-hal yang luar biasa ya. Salah satu kehebatan Putin ya dalam menunjukkan ke hal yang luar biasaannya, di peperangan itu ternyata Putin memerintahkan tentaranya, tentara Rusia, untuk membagikan 30 ton persediaan makanan bagi warga negara Ukraina. Jarang terlihat ya dalam sebuah peperangan ada sebuah momen manis. Penyerang memberikan bantuan bahan pokok makanan untuk para korban peperangan. Itulah yang terjadi di Ukraina ya, luar biasa tentara-tentara Rusia ini. 30 ton bantuan kemanusiaan untuk penduduk Ukraina di wilayah Belgorod. Dari wilayah Belgorod itu, pemukiman perbatasan Ukraina terletak dengan perbatasan Rusia-Ukraina di wilayah Kharkiv. Personel militer Rusia mengirimkan sejumlah kargo kemanusiaan untuk dibagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan yang ada di sana. Kargo termasuk makanan, sereal, daging, ikan kaleng, produk gula, roti, permen, manisan, air minum, dan lain sebagainya. Ini khusus untuk wanita, anak-anak, dan orang tua. Jadi luar biasa Putin ini ya, memikirkan juga rakyat Ukraina. Karena yang diserangnya pusat-pusat kota yang bisa mempengaruhi keamanan daripada Rusia itu sendiri. Itu yang mereka serang. Sebuah markas koordinasi Departemen untuk Respon Kemanusiaan telah didirikan Kementerian Pertahanan Rusia berdasarkan kontrol pertahanan nasional Federasi Rusia yang telah dimulai bekerja sepanjang waktu. Markas besar ini mencakup perwakilan resmi dari semua badan eksekutif federal, perusahaan dan organisasi negara, serta entitas konsisten federal Rusia. Perang-perang juga, tapi kemanusiaan tetap dijaga oleh Putin. Karena Putin tidak menyerang masyarakat penduduk sipil. Di sini juga terlihat ya, mereka pasukan Rusia membagi-bagikan makanan kepada masyarakat. Berton-ton yang dikirimkan, jadi nggak tanggung.
Pasukan Rusia tidak menyerang masyarakat sipil, tapi bahkan melindungi masyarakat sipil, membagi-bagikan masyarakat di tempat kamp pengungsian. Jadi betul-betul luar biasa ya, pasukan-pasukan Rusia ini betul-betul menjaga masyarakat yang bukan militer. Yang militer pun kalau menyerang itu tidak diserang. Nah, jadi kalau memang tidak melawan militer daripada Ukraina, maka Soviet juga tidak melakukan penyerangan. Karena tujuan mereka adalah agar Ukraina menghentikan semua kegiatan nuklirnya. Ukraina benar-benar bisa menjaga keamanan daripada Rusia. Jadi kan pasukan Soviet ini mengawal masyarakat di medan perperangan. Jangan sampai mereka menjadi korban akibat peperangan ini. Ya, terkena peluru, terkena mortir, dan lain sebagainya. Semuanya diamankan di kamp pengungsian, kemudian makanan, minuman dibantu oleh tentara Rusia. Bahkan apabila tentara Rusia belanja, masyarakat Ukraina tidak mau nerima uangnya. Mereka senang ya dengan pasukan Rusia ini. Jadi itulah peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Ya, semoga peperangan ini cepat selesai, cepat tuntas. Karena banyak negara lain juga berdampak ya, terkena imbasnya akibat peperangan ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.